Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk lagi di materi PAI. Dan hari ini insya Allah Ustadz akan menyampaikan satu materi yang sangat bagus sekali untuk kita pahami dan untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Materinya adalah tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 5 yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, materi kita hari ini adalah tentang mengenal nama-nama Allah yang baik tentunya. Ya, ada 4 nama Allah yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. 4 materi ini yang akan Ustaz sampaikan kepada kalian. Anak-anakku yang berbahagia, khususnya kelas 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Nah, yang pertama, nama Allah adalah Al-Mumit. Allah Maha mematikan. Nah, Allah kuasa atas segala apapun yang berada di alam dunia ini. Salah satunya adalah Allah berkuasa mematikan satu makhluk yang ada di alam dunia ini, termasuk kita di dalamnya, ya. Jadi kematian itu adalah sebuah niscaya. Tua, muda, bayi, masih anak-anak, semuanya pasti meninggal. Dan hanya Allah yang tahu waktu, kapan, di mana, dalam keadaan bagaimana, hanya Allah yang tahu. Kalau kita mengimani nama Al-Mumit ini, maka akhirnya kita akan mengerti bahwa semakin percaya kepada Allah, semakin ditingkatkan lagi kualitas keimanannya, kemudian semakin kuat lagi ibadahnya, semakin istiqomah lagi dalam kebaikannya, karena kita percaya bahwa Allah akan mematikan kita. Dan itu kita harus yakini, sehingga kita meminta kepada Allah Al-Mumit yang Maha mematikan, sehingga mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah Al-Hayyu. Allah Maha hidup. Kalau semua yang ada di alam dunia ini akan binasa, tapi ada satu yang dia kekal selama-lamanya. Siapa dia? Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di alam dunia ini adalah akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kecuali Allah yang akan kekal di dalamnya. Jadi Allah Maha menghidupkan. Allah kuasa. Kalau sudah mati Allah hidupkan, Allah kuasa. Seperti halnya cerita Nabi Isa alaihi salam yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati biiznillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Maha menghidupkan. Semua yang ada di alam dunia ini Allah hidupkan. Tapi Allah juga kuasa untuk mematikannya. Jadi ketika kita mengerti bahwa Allah itu Maha hidup, Allah tidak tidur wala naum, maka kita harus meyakini bahwa Al-Hayyu ini adalah satu-satu zat di mana Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah binasa. Allah akan hidup selama-lamanya. Bahkan Allah ada sebelum kata ada itu ada.
Allah tidak akan hilang dimanapun. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, Allah senantiasa terus mengabulkan doa-doa kita, dan tidak pernah Allah tidak mendengar doa-doa kita. Ya, jadi Al-Hayyu ini penting untuk kita percaya bahwa Allah tidak akan mati, Allah akan kekal tetap selama-lamanya, abadan. Baik, anak-anakku kelas 5 yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke materi tentang hikmah mengimani, percaya pada dua nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Mumit dan Al-Hayyu. Yang pertama, hikmah kita mengimani Al-Mumit atau kita percaya nama Allah yang baik tentang Al-Mumit. Yang pertama adalah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita tidak sombong karena semuanya tidak ada yang abadi. Semuanya hilang, tak bermakna. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kekal. Yang ketiga, kita senantiasa menjaga diri agar kita taat kepada Allah. Karena kita yakin bahwa kita akan meninggal, bahwa karenanya kita terus senantiasa meningkatkan kualitas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau kita mempercayai bahwa Allah Maha mematikan, maka seharusnya kita semakin banyak melakukan amal soleh sehingga kita mempunyai bekal kelak kehidupan di yaumil kiamah. Baik, anak-anak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita masuk selanjutnya di hikmah kita mempercayai Allah memiliki nama Al-Hayyu, yaitu Maha Hidup. Yang pertama, hikmahnya adalah kita senantiasa terus percaya bahwa Allah melihat kita, memperhatikan kita dalam setiap harinya. Karena Allah ada, ya, Allah berada di sekeliling kita, memperhatikan, tidak pernah tidur sama sekali, wala naum. Yang kedua, karena Allah Maha Hidup, Maha Melihat, maka kita senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita, ya, tidak pernah ditinggalkan. Sholat subuhnya, kemudian dilanjut dengan zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya, tidak pernah terlewat sama sekali. Kemudian hikmah yang selanjutnya adalah kita banyak berbuat kebaikan. Nah, itu beberapa hikmah ketika kita mempercayai bahwa Allah memiliki nama Al-Hayyu, Maha Hidup. Baik, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari materi yang kita bahas, apa sebenarnya kaitannya dengan wabah virus corona ini atau di masa pandemi ini? Yang pertama, Allah kuasa menghidupkan virus ini, kemudian bisa nempel kepada manusia. Itu kuasa Allah. Tapi juga Allah kuasa untuk mematikan virus ini. Karena kita harus yakin, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera Al-Mumit dengan namanya mematikan segera virus corona ini, sehingga kita bisa hidup seperti biasa. Kalaupun sekarang masih ada, kita tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker. Kalau nggak ada masker, pakai face shield. Kemudian kita tetap menjaga jarak dengan teman kita ketika kita bermain, dan tentunya kita mencuci tangan dan sering membawa hand sanitizer. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, itulah materi kita pada hari ini. Ada dua
nama Allah yang kita bahas. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu. Yang ketiga dan keempat kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Mudah-mudahan yang Ustaz sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dijadikan bekal untuk kalian. Kemudian kalian bisa menjadi anak-anak yang solih, anak-anak yang solihah, cerdas, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Dan kalian terus semangat mencari ilmu, karena ilmu adalah kewajiban kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When I open my eyes, I cannot see. When I touch my hand, I cannot feel.